Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Harisjaya. Di sini saya akan mendemokan tugas pendahuluan modul 2 yang terdapat di buku. Yang pertama ini kita buat Java aplikasinya, namanya npm 07208 pendahuluan modul 2. Lalu di source pages ini kita disuruh membuat page baru yang namanya entity, model, dan untuk mainnya. Nah, di kelas entity yang di page entity ini terdapat 1 2 3 4 5 kelas, dan yang di page model terdapat 4 kelas. Yang pertama, di sini kita membuat mahasiswa abstrak di page entity. Jadi kita tuliskan untuk public. Kalau abstrak kita tuliskan public abstrak kelas mahasiswa abstrak entity 07208. Lalu untuk atributnya protected string npm password nama nomor telepon. Lalu untuk tanggal lahirnya pakai protect date tanggal lahir. Lalu selanjutnya ke konstruktornya public mahasiswa abstrak entity 07208, masukkan value-nya, atributnya string npm, string password, string nama, string nomor telepon, date tanggal lahir. Lalu this npm sama dengan npm, password sama dengan password, nama sama dengan nama, nomor telepon, tanggal lahir. Lalu ke Morpheus overloading. Di sini kita tuliskan public mahasiswa abstrak entity 07208, lalu public abstrak string get npm, public void untuk meset npm nya string npm this npm. Lalu untuk passwordnya string get password return password, lalu public void set passwordnya untuk ngeset password, dan selanjutnya sampai ke date atau get tanggal lahir untuk tanggal lahirnya. Lalu untuk yang kedua, di sini yang kedua di buku kita disuruh untuk membuat model interface yang berada di page model interface ini, yang isinya adalah public interface, model interface 07208, lalu public void view, public int cek data untuk cek string npm dan string password yang nantinya dibuat untuk login. Lalu yang ketiga, membuat class aslab entity yang berada di page entity yang ini, yang isinya terdapat page entity, public aslab entity, extends mahasiswa abstrak entity, yang mana ini buat apa, inheritance, maaf kalau salah, untuk turunan atau kelas turunan ke mahasiswa abstrak entity. Private string laboratorium, public aslab entity, string nama, string password. Bedanya di sini ditambah string lab atau laboratorium. Lalu super npm password nama nomor telepon tanggal lahir. This laboratorium sama dengan lab. Lalu di sini ada add override, yaitu untuk overloading
public string get npm return npm. Lalu string get laboratorium return laboratorium set laboratorium untuk setnya. Lalu selanjutnya ke kelas AppSlab model kita buat di page model. Page model ini isinya import entity AppSlab entity untuk mengimpor data kelas AppSlab entity yang berada di page entity. Import Java text simple date format. Lalu public class AppSlab model 07208 implements model interface 07208. Lalu dibuat private array AppSlab entity 07208 AppSlab entity array list. Lalu ke bawah lagi menuliskan public void insert AppSlab entity AppSlab entity 07208 ini untuk insert data AppSlab-nya. Lalu di bagian add override public void terdapat metode void view yang berisi perulangan AppSlab entity. AppSlab entity sama dengan AppSlab entity array list atau data array AppSlab entity yang isinya keluaran untuk print npm, nama, password, nomor telepon untuk AppSlab-nya. Lalu yang bawahnya terdapat override lagi public int check data string npm string password. Di sini terdapat int loop untuk perulangannya sama dengan 0 for AppSlab entity 07208 AppSlab entity 2 AppSlab entity array list. Jika AppSlab entity get npm equal npm dan AppSlab entity password equal password, di sini break atau berhenti. Kalau salah inputannya dia akan looping lagi ke menu inputan tadi. Return loop. Public AppSlab show data AppSlab index, ini untuk menampilkan data AppSlab-nya. Lalu selanjutnya kita ke kelas praktikan entity. Praktikan entity yang terdapat di page entity ini isinya import Java until date untuk data tanggal, public class praktikan entity, extend mahasiswa abstrak entity, private stringnya class, public praktikan entity string npm password. Di sini untuk data praktikan entity super npm password nama nomor telepon tanggal lahir. Di sini karena sama inputannya jadikan super. Lalu ini terdapat tambahan kelas. Di sini dimasukkan add override public string get npm return npm, public string get class return class. Lalu set class string class. Lalu selanjutnya ke kelas daftar praktikum prak entity yang terdapat di page entity. Di sini isinya public class daftar prak entity 07208, private praktikum entity praktikan entity 07208. Untuk kelas kelas praktikan privat boolean perulangan is verified untuk verifikasi, privat int indeks praktikum untuk indeks isi praktikum kelas praktikum, daftar praktikan entity
this index praktikum entity 07208 praktikan boolean is verified. Lalu di sini terdapat public praktikan entity, get praktikan, return praktikan, lalu public void set untuk meset praktikan, terus selanjutnya boolean is verified untuk verifikasi, lalu meset verifikasi perulangan verified, public entity index praktikum, set index praktikum. Lalu selanjutnya ke daftar prak model. Nah, di sini terdapat import entity daftar prak entity untuk kelas prak entity yang diimport dari page entity, dan import dari praktikum entity di page entity, terus import Java text simple date format. Nah, di sini terdapat method public class atau konstruktor kelas daftar prak model 07208 implements model interface, private array list untuk membuat array daftar praktikan entity. Lalu di sini terdapat public daftar prak model 07208 daftar prak array list untuk menambahkan data array, new array list daftar praktikan entity 07208. Selanjutnya yang di sini juga sama untuk daftar prak entity, return daftar prak array list. Lalu di sini terdapat override public void view untuk menampilkan perulangan daftar daftar praktikum entity 07208 daftar prak array list. Di sini akan muncul menampilkan nama untuk daftar praktikan, password, nomor telepon, tanggal lahir, lalu praktikumnya apa. Lalu di sini terdapat jika daftar praktikan is verified sama dengan false atau belum di verified, dia akan keluarkan belum di verified admin. Jika sudah, ini terdapat akan muncul telah di verified. Lalu di sini override check data, string npm string password, int loop sama dengan 0 jika daftar prak array list is empty atau kosong, dia akan meloop data kosong. Lalu jika for peluangan int daftar size ini terisi, dia akan menampilkan loop sama dengan indeks i yang sudah diisi praktikan tadi, get praktikan, get npm. Lalu selanjutnya public daftar praktikan entity 07208 show daftar praktikan index. Ini digunakan untuk menampilkan daftar praktikan prak entity yang daftar prak array list, get index. Lalu selanjutnya public void update is verified, ini untuk update verifikasi untuk daftar entity-nya. Lalu selanjutnya kita membuat kelas main. Nah, di sini kita import semua yang terdapat di page entity sama page model.
agar bisa dibaca. Public class mainnya private static ASLab model 07208, ASLab model new, ASLab model 07208. Lalu private static scanner input new scanner. Selanjutnya private static praktikan model new praktikan. Ini yang private static ini dibuat untuk apa, inputan atau inisialisasi inputan untuk new praktikan model, daftar praktikan dan lainnya. Sekarang ke metode public static void main string args int loop sama dengan 0 data ASLab. Di perulangan do int pilih 0, di sini akan menampilkan daftar menu pertama, selamat datang, login, daftar praktikum. Pilih input next. Kalau jika pilih sama dengan 1, dia akan login. Loginnya terdapat 2 login ASLab sama login praktikan. Pilih login sama dengan input next. Jika pilih login 1, dia ke login admin. Jika dia pilih yang kedua, dia akan login yang praktikan. Lalu yang else if ini pilih 2, dia akan daftar praktikan. Lalu selanjutnya yang 3 ini tidak ada di menu, tapi ini dibuat untuk menampilkan data ASLab-nya. Lalu ke metode void data ASLab. Nah, di sini terdapat data ASLab-nya untuk diinputkan di login ASLab nanti jika diperlukan. Lalu for integer npm ASLab length i++, ASLab model insert ASLab new ASLab ini dibuat untuk inputan data ASLab ke login admin atau login ASLab-nya. Lalu static void register ini dibuat untuk inputan daftar registrasi atau daftar praktikan entity-nya yang pilihan kedua dari daftar. Lalu yang method void static void login ini dibuat untuk login sesuai yang sudah didaftarkan tadi atau daftar ASLab yang sudah ada datanya tadi, untuk inputan npm sama password. Jika if cek praktikum min1, dia akan keluar Anda belum daftar praktikum atau belum pilih praktikum tapi sudah daftar praktikan. Dia akan ke metode daftar prak untuk memilih praktikum. Jika cek pilihan sama dengan min 2, dia akan ngeprint Anda belum daftar praktikum. Jika belum terdaftar praktikum atau belum daftar praktikum. Lalu if else, kalau sudah, dia akan menampilkan npm nama, nomor telepon praktikum sama verifikasi. Nah, di sini di method void daftar prak akan menampilkan pilihan praktikum, yaitu yang pilihan praktikum yang di kelas praktikum entity.
yang terdapat pilihan praktikum PBO, SO atau struktur data atau pemrograman terstruktur. Lalu yang static void login admin ini dibuat untuk login aslab-nya tadi, npm sama password yang sudah ada datanya. Lalu jika sudah cek aslab, akan cek aslab, jika benar dia akan login selamat datang show data aslab. Lalu untuk void update is verified ini dibuat untuk verifikasi data praktikan yang belum di verified dengan menginputkan npm praktikum. Lalu anti index daftar prak model cek data npm. Sekarang kita coba untuk running. Di sini kita coba untuk daftar dulu. Coba ke sana. Ini contoh tanggal lahir, bulan dulu 03 24 2001. Selamat datang. Lalu kita coba login. Kita coba login praktikannya yang tadi. Nah, di sini Anda belum daftar praktikum, jadi langsung terdapat pilihan praktikum untuk milih praktikumnya. Coba milih PBO. Nah, ini kalau sudah pilih dia akan ke menu utama tadi, pilih login lagi. 07.208. Nah, selamat datang di laboratorium praktikum PBO. Nah, ini terdapat verified sama dengan false atau belum diverifikasi. Jadi kalau ingin verifikasi kita harus login adminnya dulu. Login aslab. Nah, yang ini sesuai data yang terdapat di data aslab tersebut. Ini coba 01. Nah, ini buat data aslab Mas Michael. Nah, di sini terdapat data praktikan. Nah, kita harus inputkan npm untuk verifikasi. Nah, sekarang kita coba login yang praktikannya. Ya, sekarang statusnya is verified sama dengan true, jadi sudah diverifikasi sama aslabnya tadi. Tapi stop. Ya, jadi itu sekian dari pembahasan sekilas dari saya. Jika terdapat salah atau penjelasan yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.